teman-teman. Kali ini kita semua akan menjelajahi salah satu sekolah di Kota Probolinggo, yaitu STK Mater Dei Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Wina dari kelas 9C nomor absen 30. Saya Fancy dari 9C absen 14. Saya Kani dari kelas 9C absen 8. Saya Bunga dari 9C absen 5. Yuk ikuti kita terus. Halo Pak San dan teman-teman, saya Bunga Cakirana dari kelas 9C absen 5 akan membahas tentang sejarah misionaris. Perjalanan Kongregasi Santa Perawan Maria atau SPM di Probolinggo dimulai pada tahun 1926 ketika Moeder Marie Philomena di Belanda menerima permohonan untuk membantu karya misi di Jawa Timur. Di bawah pimpinan Moeder Moda, SPM membuka berbagai sekolah di Probolinggo, termasuk SMPK Mater Dei dan juga SDK Mater Dei. Meskipun menghadapi tantangan seperti peperangan dan respon negatif dari sebagian masyarakat, SPM terus berjuang tanpa lelah. SMPK Mater Dei memiliki sejarah yang kaya, dimulai dengan pendiriannya pada tahun 1926 di rumah sewa di Jalan Laut, kemudian berkembang menjadi salah satu sekolah terkemuka di Probolinggo. Di bawah kepemimpinan Moeder M. Oda dan kemudian Moeder M. Martha de Wit, SMPK Mater Dei terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Probolinggo dan juga sekitarnya. Ini setelah lebih dari 80 tahun, Kongregasi SPM melalui Yayasan Pendidikan SPM terus mengembangkan pelayanannya untuk membina para generasi muda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wina, saya dari kelas 9C nomor absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu perjalanan misionaris para suster SPM, begitu juga dengan terbangunnya sekolah STK Mater Dei Probolinggo. Mengapa sih Probolinggo itu menjadi pilihan prioritas utama dalam perjalanan karya misi Kongregasi Santa Perawan Maria? Semua ini bisa terjadi tidak lepas dari pergulatan batin Peter Elias Wouters Outram selaku pastor paroki pertama di Probolinggo. Beliau melihat banyak sekali kegiatan religius sosial dalam hal pendidikan, dan juga beliau memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yang belum mampu. Oleh sebab itu, tergeraknya hati beliau. Tak lama, dibawanya Gereja Katolik Probolinggo tanggal 11 Oktober 1926 jam 5 sore itu menjadi saksi langkah ke-7 misionaris SPM yang pertama, yaitu Moeder M. Oda sebagai pemimpin karya misi pertama. Singkat cerita, di bawah kepemimpinan awal Moeder M. Oda yang berkarya sejak tahun 1926 hingga 1956, pada waktu itu situasi Indonesia masih diselimuti dengan peperangan mulai dari kependudukan Belanda hingga masuknya Jepang. Hal itu tentu saja sedikit membuat susah untuk melakukan terbangunnya wujud misi-misi misionaris itu. Namun, pemimpin dari SPM itu memiliki hati yang besar dan juga memiliki niat yang besar. Oleh sebab itu, beliau masih melanjutkan misinya dan dapat membangun sekolah-sekolah seperti contohnya Middle Air Magic School atau MMS di rumah sewa di Jalan Laut yang sekarang jalannya Dr. Muhammad Saleh. Pada tahun 1 Agustus 1950, sekolah tersebut yang sekarang menjadi nama SMPK Mater Dei dan juga adanya terbangun STK Mater Dei Probolinggo. Tak lama dari terbangunnya itu, sekolah itu mulai cukup ramai dan akhirnya banyak sekali siswa-siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Dan akhirnya pemerintah mengetahui hal itu dan akhirnya mereka mulai membiasakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dan akhirnya sekarang contohnya seperti sekolah STK Mater Dei dan juga SMPK Mater Dei, SMK Mater Dei dapat terbangun berkat perjalanan misionaris mereka. Dari perjalanannya itu sampai sekarang kita dapat bersekolah di sekolah yang nyaman seperti adik-adik kita yang sekolah di STK Mater Dei, kakak kita yang sekolah di SMK Mater Dei, dan kita sendiri yang sekolah di SMPK Mater Dei. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Selamat siang Pak San, Pak Deo, dan teman-teman yang saya kasihi. Pada hari ini saya Fancy absen 14 akan mewawancarai Bu Anas selaku koordinator kurikulum SDK Mater Dei Probolinggo. Selamat siang Bu Anas. Selamat siang. Nah, pada hari ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang SDK.
Untuk yang pertama, apa peran sekolah Katolik di Probolinggo khususnya SDK? Baik. Peran sekolah Katolik khususnya SDK Mater Dei sangat berperan khususnya bagi gereja, bagi kota Probolinggo. Karena pertama, kalau di gereja itu kita berperan di sana ikut lomba-lomba yang diadakan gereja, juga ikut tugas-tugas gereja yang diberikan kepada kita. Kita selalu melaksanakannya dengan baik dan sungguh-sungguh, dan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik juga. Kemudian kalau di kota Probolinggo sangat berperan karena SDK ini ladangnya prestasi. Karena anak-anak di SDK ini sangat baik di dalam pembelajarannya, dan kita juga mendidik anak-anak itu baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kita juga menggembleng anak-anak itu untuk berperan aktif ketika di kota Probolinggo mengadakan berbagai event, berbagai lomba. Kita selalu berpartisipasi, dan puji Tuhan nama SDK itu selalu disebut, dalam artian kita selalu mendapatkan prestasi yang membanggakan untuk SDK Mater Dei, seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah Mater Dei sangat berdampak di bidang pendidikan Probolinggo? Ya, baik. Kalau menurut saya SDK Mater Dei ini sangat berdampak. Mengapa demikian? Karena kita sering dipakai untuk contoh untuk SD-SD yang lain, baik itu SD negeri maupun SD swasta. Dengan artian guru-guru yang mengikuti KKG itu sering belajar dengan kita. Kemudian kalau di kota Probolinggo itu, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun dari kota Probolinggo sendiri, dari pihak Pemkot, itu apabila ada event, ada penilaian kota, penilaian Dinas Pendidikan, itu kita sekolah SDK Mater Dei salah satunya yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk dikunjungi, untuk dijadikan titik pantau. Dan itu semuanya berhasil, dan kita selalu mendapatkan nilai plus dari titik pantau, dari penilaian dari Dinas Pendidikan maupun dari pemerintah kota, dan juga dari dinas-dinas terkait yang telah menilai, telah melihat bagaimana SDK Mater Dei. Baik, terima kasih ya Bu Anas. Selamat siang. Selamat siang Pak San, Pak Theo, dan teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai Bu Dwi selaku koordinator kesiswaan. Selamat siang Bu Dwi. Siang. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Silakan. Apakah sekolah Mater Dei semakin tahun semakin berkembang? Jika iya, perkembangan apa yang cukup terlihat di sekolah ini? Untuk SDK Mater Dei semakin tahun jelas semakin berkembang dari segi kualitas. Terbukti bahwa SDK Mater Dei bisa berhasil dalam meraih prestasi baik itu di bidang akademik maupun non-akademik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun instansi terkait. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara SDK Mater Dei dapat mempertahankan prestasinya selama berpuluh-puluh tahun? Dan apakah prestasi tersebut berpengaruh bagi Probolinggo? Cara yang kami tempuh untuk mempertahankan prestasi adalah dengan mengadakan pembinaan secara rutin kepada anak-anak melalui kegiatan pengembangan diri yang terprogram secara periodik, juga untuk pembinaan anak-anak yang berprestasi dalam bidang OSN, lalu melibatkan anak-anak ikut lomba yang diadakan oleh perguruan tinggi maupun oleh lembaga-lembaga lain, sehingga anak mempunyai pengalaman untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademik dan non-akademik. Jelas prestasi ini sangat berpengaruh bagi perkembangan khususnya kota Probolinggo, dan tentu SDK Mater Dei akan membawa nama baik bagi kota Probolinggo melalui prestasi yang diraih. Terima kasih Bu Dwi. Selamat siang. Selamat siang. Probolinggo kota nan bermati, ombak berderai di tepi pantai, angin
tepi pantai. Angin bertiup di atas tanah yang subur, antara pepohonan mangga dan anggur. Bersih sehat, tertib aman tapi indah, berselora bagi warganya. Ciptakan